Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang selanjutnya. Kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara menginstal sistem operasi dari distro Linux, yaitu Ubuntu. Ubuntu ini salah satu dari dari distro Linux ya teman-teman. Dan sifatnya dia nih open source. Kali ini kita akan coba nginstal yang versi desktopnya seperti biasa di VirtualBox. Pertama-tama teman-teman bisa cari dulu ISO-nya. Untuk ISO-nya sini saya udah siapin Ubuntu 16 yang desktop. Untuk versi bitnya itu bisa disesuaikan dengan host OS teman-teman. Untuk yang nanya gimana cara downloadnya, tinggal tulis index Ubuntu ISO, terus cari aja nih, misalkan nih dia dari UGM nih, dia udah ngasih sini, udah ada ini aneh, misalkan kita 16.4 nih. Nah teman-teman bisa download di sini yang desktop, yang server, yang 32 bit, yang 64 bit, itu udah bisa dicari situ. Oke, setelah kita download, langsung aja kita praktekin langsung. Seperti biasa, kita masuk dulu ke sini, VirtualBox-nya dibuka, kita klik new. Lalu kita tulis saja U16 misalkan gitu. Type-nya dia Linux, versionnya Ubuntu 64 bit. Kita next. Untuk memorinya kita gedein aja ya, misalkan 5 GB boleh. Ini kayak biasa, ini VDI kayak biasa juga, ini biarin dynamic. Untuk size-nya ini perlu diperhatiin teman-teman. Untuk Ubuntu 16 ini kalau nggak salah dia minimumnya 10 GB atau 15 GB gitu deh. Ini kita kasih space yang agak lega aja, misalkan 70 GB gitu. Karena kita mau buat kedepannya kan, buat install paket kedepannya, buat pembelajaran kedepannya. Jadi kita sediain dari awal aja, misalkan 70 GB. Oke. Ntar kita pindah ke atas dulu, biar enak. Woi, masih pindah ke atas sini. Nah, wih nggak bisa. Kok di sini nggak bisa? Bisa deh. Oke, nah, kita setting dulu. Di sini kita setting networknya aja, bridge adapter, biar nanti teman-teman bisa akses internet. Yang kedua yang gak usah dipin aja, atau mau diaktifin juga terserah, itu optional aja. Terus ada yang ketinggalan sebentar, kita ke general. Di bagian ininya kita ini biar bisa kopas antar host dan virtual mesin ya. Kita nyalain aja. Setelah itu dia bakal minta kan gini, mau pakai ISO yang mana nih gitu kan. Kita klik ini aja, kita add, terus kita cari deh tadi yang teman-teman udah download. Misalkan sini saya mau gunain yang desktop ya, bukan yang server, 1646 yang desktop, yang versi 64 bit. Kita open, kita choose, kita start. Oke. Sebenarnya dalam instalasi Linux atau Windows tuh ya harusnya kurang lebih sama. Mungkin nanti dia ada partisi-partisinya dong yang mungkin agak ini, yang agak beda. Karena partisi di Linux itu ada berapa ya teman-teman? Ada beberapa partisi yang perlu diperhatiin. Ini kita tunggu aja. Ini biarin tunggu loading aja dia. Untuk perbedaan Ubuntu desktop sama server itu, kalau Ubuntu desktop itu dia ada
tipenya dia GUI, Graphic User Interface kalau nggak salah. Terus kalau misalnya yang server dia itu cuman CLI doang berbasisnya, Command Line Interface. Jadi dia cuman kayak kita buka CMD gitu loh, yang layar hitam sama tulis-tulisan doang. Kita diinstal sini, kita ini pilih language-nya, kita biarin Inggris aja. You can try Ubuntu with manages. Oh, ini kita install aja ya karena virtualisasi. Jadi nggak masalah, nggak ada bakal ngaruh ke host OS nya. Download apps nih biar kita manual aja ntar. Third party wifi. Oh, ini sebenarnya optional ya. Ini software pendukung ya. Cuman ini ada wifi hardware sih harusnya penting ya sama grafik. Ya, cuman kita nggak usah deh, kita continue aja. Ini kita erase ya semuanya. Kita apa? Yang tadi 70 GB itu kan emang masih kosong ya. Kalau misal temen-temen ini mau diaplikasiin langsung ke perangkat asli gitu, misalkan ke laptop itu harus diperhatiin di sininya. Nah, kalau ini saya pengen karena ini virtualisasi, kita erase aja semuanya. Kita install now. Nah, ini dia buat partisi. Ini partisi yang pertama, yang ini partisi swap-nya. Itu partisi swap itu fungsinya untuk sebagai memori tambahan kok kayaknya deh. Saya agak lupa, ntar teman-teman bisa cek apa itu partisi swap. Kita continue. Balik lagi, diingetin cepet enggaknya proses instalasi di virtual mesin itu tergantung dari host OS teman-teman ya. Misalkan host OS teman-teman ini powerful, mesinnya pakai prosesor yang tinggi gitu, RAM-nya juga uh, gede, nah itu pasti lebih cepat ya daripada yang yang teman-teman lihat sekarang. Kalau saya di sini kebenaran speknya alhamdulillah ngepas, jadi bisa buat belajar alhamdulillah. Mungkin teman-teman ada yang bisa lebih tuh, lebih bagus harusnya. Wah, nih agak ini nih. Ini kita pakai keyboardnya US ya. Kita next aja. Harus next nih bacanya. Ini biar agak full size tuh gimana ya? Lupa lagi caranya. Ini full screen kayak ini. Just where are you Jakarta? Oke. Ini bacaan next ya kalau nggak salah deh. Continue. Oh, pantesan tadi kita back. Continue lagi. Keyboardnya tadi mana? Berarti balik lagi pencet back soalnya. Ini continue. Nah, your name nih. Who are you? Oke, kita siapa namanya ya? Arya aja. Pick username. Nih username buat login nih. Ingat-ingat. Choose passwordnya apa ya? Belajar susah lah. Belajar. Ini bisa teman-teman kalau misal mau login otomatis bisa, atau biar safety perlu password ya. Kalau saya pilihnya biar pakai password aja. Kalau udah ingetin ya, nih username tadi Arya, passwordnya belajar, kita continue. Nah, ini proses instalasi kayak Windows itu, dia install network time servernya, paket-paket dalamnya itu lagi diinstal. Ini kita tungguin aja prosesnya. Balik lagi, saya ingetin sesuai host OS teman-teman. Kalau host teman-teman laptop atau PC yang powerful pasti ya lebih cepat ya. Ini kita tungguin aja, mungkin bakal saya skip karena dia bakal nunggu doang ini. Oke. Sekedar informasi teman-teman, untuk kondisi PC yang saya pakai itu kan dia pakai 8 GB ya. Terus teman-teman bisa lihat nih, dia hard disknya itu udah full load dia 100% kan. Terus memorinya lihat 7,2 kepake 90% untuk proses instalasi ini. Jadi ini ya pasti ini berat ya. Jadi teman-teman bisa sesuaiin aja nanti kalau misalnya host OS 32 bit, installnya yang 32 bit. Jadi jangan dipaksain juga. Jadi bisa teman-teman sesuaiin aja, misalkan
Sekiranya kurang angkat, mendingan diturunin speknya apa, iya spek dari Ubuntu-nya, nggak harus yang 64 bit juga, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi PC atau laptop teman-teman. Ini dia sekarang lagi di tahap di install sistem ya. Ini bakalan saya ini juga bakalan skip juga, ntar saya akan tampilin lagi proses selanjutnya. Oke. Ya, ini juga masih retrieving file. Jadi karena Ubuntu ini sifatnya open source, jadi teman-teman bisa join untuk kedepannya. Kalau emang tertarik mendingan pakai ini ya Ubuntu daripada Windows ya. Teman-teman bisa ikut community-nya, itu udah banyak di Indonesia juga. Teman-teman bisa cari, misalkan kalau ada trouble atau apa, bisa teman-teman bisa sharing di sana. Atau kalau punya masalah bisa pull di GitHub, bisa, biasanya dia juga bisa, ntar ada yang bantu solving di sana. Nih kita tunggu aja ya, karena prosesnya mungkin kita nunggu doang sih sebenarnya. Itu dia lagi scanning local repository sebenarnya, gitu-gitu, security update. Ini bisa ditunggu aja kok, update lagi. Sekarang udah masuk ke tahap configuring hardware. Seperti biasa kita tunggu lagi aja. Mungkin dari teman-teman ntar misalkan ada yang kesusahan download file ISO-nya, bisa hubungin saya, boleh di komen, atau enggak kemana ya, ke Instagram juga bisa, ntar dilihat di info di YouTube aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang kesulitan download aset buat belajar ini aneh. Ini dia lagi, oh ya, ini dia lagi configuring bootloader ini. Grab install. Kalau misalnya dari teman-teman misalnya lagi tahap instalasi begini, tiba-tiba ngehang nih, maksudnya dia nggak jalan gitu, atau nggak di atas ini ada bacaan Oracle VirtualBox not responding, nah itu artinya dia nggak ngangkat ya. Jadi solusinya teman-teman bisa turunin spek dari ISO-nya, misalkan dari 64 bit ke 32 bit, atau enggak misalkan teman-teman sambil buka YouTube-an ya, itu di close dulu aja, karena bisa dilihat nih resource-nya, makanya dia lumayan gede ya, terutama power usage-nya dia gede. Jadi kalau misal tiba-tiba dia nggak mau ngeload begini, itu kemungkinan dia ada berat dia virtualisasinya. Jadi teman-teman bisa turunin ini aneh, disesuaiin aja pokoknya. Setelah proses itu dia bakalan begini nih, installation is complete, you need to restart the computer in order to use the new installation. Kita restart aja, kita bakalan booting ulang lagi VM-nya. Oke, dia bakal masuk ulang lagi. Please remove the installation medium then press enter. Oke. Ini kita remove. Oh, ini udah ke remove ya Ubuntu-nya. Kita enter aja. Biasanya dia ada yang masih suka nyangkut di situ sini. Vertikal checklist gitu, itu masih kebaca artinya. Ini kita tunggu dia lagi booting. Oke. Mungkin ntar temen-temen yang kedepannya bakal berkarir di bidang networking gitu-gitu, mungkin dia bakalan milih OS Linux sih, karena lebih safe. Terus apalagi yang bagiannya penetrate itu buat ngetes jaringan tuh, pasti dia udah pakai Linux sih buat ngetes ini. Nah, setelah itu kita bakalan disuruh login, karena tadi kan kita nggak otomatis, kita nggak checklist. Tadi username Arya, passwordnya belajar. Oke, kita dan wah, lama banget. Masih lama sih, masih ada masih bro, buset.
CPU nya juga gede, dia makanya lah 20/30%. Power usage nya terutama dia very high. Oke, ini belum masuk nih. Oke, kayaknya ini udah masuk ya kan. Ini tanda networknya. Kalau kalau eh, di Windows tuh namanya network adapter ya. Ini ada Ethernet, nih wired itu yang kabel, VPN kalau misalnya mau pakai VPN. Kalau ada WiFi terus ini ada WiFi. Ini bahasa, ini soundnya, nih date and time, location, ini setting ini aneh, setting ini dia kita login sebagai user area ya. Guys, selanjutnya saya akan tunjukin gimana sih caranya kita settingan-settingan awalnya dulu aja kali ya. Kita search dulu. Kita buka terminal. Waduh, kok agak lama ya. Oh iya deh. Kita buka terminal. Kalau di ini dia udah pakai ini nih, LibreOffice. Udah gratis. Lu kayak App Store logonya ya. Ini kode. Nah, ini bisa diperhatiin teman. Area kita pakai login. Nah, terus area VirtualBox usernya kan. Kalau ini kita tuh cuman disebutnya user apa ya? User yang levelnya itu nggak terlalu punya hak. Kita nggak punya hak yang menyeluruh gitu. Supaya kita dapat hak menyeluruh atas OS yang kita install, kita masuk ke super user ya. Komennya sudo su. Passwordnya apa? Belajar kah? Nah, kita udah masuk. Kita lihat bedanya. Tadi kan pakai asli, masih di area ya. Sekarang kita login lagi, as root pokoknya. Kita sebagai root sekarang. Ini kita ada di coba kita ada apa aja sih di home slash area ini, ada apa aja sih kita ls min all. Waduh, banyak ya. Ya kayak biasa lah maksudnya. Kayak dokumen download kita biasa. Oke, kita bakal ke directory yang ini aja manual. Pertama kita cek internetnya nih, if config tulis. Kita lihat adapter INP0S3 nya inet internet addressnya 10.10.10.1.3. Satu subnet nggak ya, kita cek. Kita buka di host OS nya Windows R, buka CMD, ketik IP. Udah kecepatan. IP config, kita lihat Ethernet adapter 10.10.1.10. Oke, berarti satu subnet ya. Ini 10.10.1.10, ini 10.1.3. Kita coba ping 10.10.1.13. Oh, reply bisa nih. Coba kita dari Ubuntu-nya. Kita ping 10.10.1.10. Oh, reply. Coba kita ping ke DNS Google. Oh, bisa. Kita coba cek internetan, ping. Tadi juga cek internetan sih. Kita ping coba ping youtube.com. Oh, bisa. Nah, artinya kan kita udah terhubung ke internet dengan metode DHCP. Nah, kita kalau mau nyeting secara manual, kita ke ini nano/etc/network/interfaces. Nah, di sini ada pakai ini ifs not look back. Bisa teman-teman misalkan, aduh agak lupa apa ya dia. Pokoknya ada settingan ini nih, settingan internetnya. Tulis aja misalkan Ubuntu network setting. Nanti dia ada ini nih kok. Kalau ini kan secara GUI-nya ya bisa juga sih buat mempermudah pakai GUI gini. Cuman kalau teman-teman mau dikiranya hacker, bisa pakai yang command line tadi tuh nih kan. Oh, berarti auto ETH1. Cuman kan ETH itu kan kita kan bukan ETH, makanya INPS03 tuh ya. IFS ini DHCP. Ya, kita kan karena udah DHCP ya udah, berarti kita nggak usah ini
CLS apa sih, clear ya, clear. Oke. So nanti kita setting DNS deh, nano slash etc slash resolve dot configuration. Nah ini kan name servernya masih name server, ini kan loopback ya, loopback sih, kayak loopback deh. Ini kita ganti aja jadi pakai name server. Kalau kalian udah punya web server lokal, nanti kita ganti pakai IP address kita. Lalu kita mau misal apa ya, misalkan kita mau nambahin repository nih. Oh ya, sebelumnya repository itu apa sih? Jadi repository itu dia tuh tempat untuk menyimpan paket-paket dari perangkat lunak yang kita gunain. Misalkan dalam kasus ini Ubuntu, jadi ada orang yang nyediain tempat gitu yang untuk fungsinya gitu, dia naro paket-paket perangkat lunak Ubuntu, ditaruh dia, misalkan dia naruh di cloud ya, udah pasti di hosting, biar kita bisa tarik ke sini. Itu dia naruh di cloud untuk orang-orang gunain gitu. Misalkan kita ngeliatnya di mana, nano slash etc slash apt slash bro apt slash source list. Lihat, ini kan masih pakai bawaannya ya. Ini boleh dimatiin semua, terserah. Nah ini yang paling bawahnya kita tambahin yang baru, kita cari ya, repository Ubuntu 16.4. Kalau ada yang lokal kita pakai cari lokal aja, biasanya dari kambing UI atau kita kode namanya Senial Serus. Oh ini repository lokal ya kan, pakai kambing UI boleh, Telkom Buaya. Jadi kita pakai kambing UI aja deh. Dan copy, kita paste bisa nggak? Wah beda ini aneh ya, lupa dah. Sebentar ya, kita buka Mozilla aja di sini aja lah. Saya lupa apa ini, harusnya sih copy paste sih sebenarnya ke sini. Cuman lupa ada yang harus diaktifin dulu gitu, lupa. Resource-nya kepake berapa nih? Wow, makin gede. Sebentar, lah, kebuka lah. Repo Ubuntu 16.4. Tadi kita sini ya. Sebenarnya ada cara cepatnya itu biar jadi dari host OS ke VM yang langsung bisa kopas, cuman saya agak lupa di mana. Ntar teman-teman bisa improve. Teman-teman bisa cari atau bisa tulis di kolom komentar kalau misalnya tahu cara gimana. Saya agak lupa itu. Ke kanan, copy. Oh ada update, nggak usah. Sekarang udah versi berapa sih? 21 ya. Kita paste. Oke. Wih, tolonglah. Kalau udah kan ada tawaran upgrade ya. Dipin aja. Ctrl X. Save modified buffer, yes. Tempatnya tetap sama sini aja. Oke, kalau udah kita tulis apt min get update. Fungsinya untuk update ya update ini, update apa? Update si ini, kita close gimana lagi nih, aduh. Biar full ini. Biar full ini kayak dari sini bisa ya.
Ignore cannot initiate to connect to kambing. Wah, kenapa nih network is unreachable? Kenapa nih kambing UI ini? Ignore dia. Some NXFile failed to download. They have been ignored or old ones instead. Masa sih? Coba kita internet kita bermasalah nggak? Coba ping google.com. Nggak ada masalah. Berarti dari reponya mungkin ya. Kita cari lagi deh. Kita pakai yang lain. Repo Ubuntu 16. Nah, setelah teman-teman update ini, teman-teman udah bisa mulai eksperimen, misalkan install web server, mail server, apalagi banyak bisa teman-teman explore. Karena di materi selanjutnya dari Pak Yan Sofyan itu bakalan ngelanjutin kan, kita dari TB aja lah. Menurut teman-teman gimana UI-nya? Enakan Linux atau Windows? Sources.list. Sudah. Oh, dia di gini nggak bisa ini ya. Udah. Waduh, ngabisin waktu banget dah. Di ini nggak bisa ya. Lalalala. Ulangi. Continue. No. Oh, ini buffer kah? Yes. Kalau nggak usah deh, nggak usah kita hapus. Siapa tahu dia ntar udah fix. Ini kita matiin aja. Kita matiin, kita kasih pagar. Siapa tahu besok udah fix ya kan. Ini kita paste lagi tadi yang dari TB. Ctrl X, kita simpan, yes, enter, sama apt min get update and upgrade harusnya bisa sih. Wow, ignore semua bro. Ada yang get, ada yang ignore. Ini kalau teman-teman bawa ke kampus begini keren nih, pasti dikiranya hacker. Ini kita tungguin lagi. Banyak kah paketnya kah? Kita tungguin aja. Uset, udah 28 menit. Ternyata banyak ya. Oh, nggak kerasa cuy. Udah 28 menit. Ini apa nih? Ada fail error. Fail to fetch. Apa sih? No such file or directory. Apa udah nggak bisa ya? Tapi bener nggak sih kode name-nya? Coba lsb release min senial, ada bener ya, mungkin ini kali salah. Udah nggak apa, apt coba kita install website ya, apt min get install. Pakainya apa ya, Apache aja deh, Apache 2. Bisa nggak? Bisa, berarti yang paketnya udah bisa sih sebenarnya. Ini sebenarnya udah sampai sini teman-teman, udah selesai ya. Ini cuman buat tambahan aja, setting tambahan, jadi biar kedepannya teman-teman tinggal makainya enak. Ya. Oke, kita coba service Apache 2 start, gitu nggak sih komennya ya kan? Coba 10 1 14 ya. Unable to connect. Emang IP kita berapa deh?
if config oh 13. Nah udah bisa nih web server. Tinggal ganti template, jadi deh website lokal ya kan. Dan mungkin segitu aja nih karena udah lumayan lama, udah hampir setengah jam. Selanjutnya bisa teman-teman improvisasi itu bisa dikulik-kulik lagi, bisa dioprek-oprek lagi mengenai Ubuntu 16 ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang masih bingung, waduh bingung nih kok ada ngehang gitu, tuh bisa ditanya aja di kolom komentar. Mungkin apa lagi ya, udah sih itu aja mungkin saya akhiri ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.